pada prinsipnya ya kita semua pasti memiliki dukungan untuk arah transisi energi menuju EBT. Pada prinsipnya kita mendukung. Dan ini memang menjadi komitmen global. Nah, tentu kita tidak ingin dianggap Indonesia sebagai negara yang terkucilkan dalam konteks komitmen untuk menuju EBT tadi. Tetapi kita juga harus melihat secara objektif, melihat secara utuh ya seperti apa kondisi faktual ya dalam konteks dinamika energi di Indonesia. Ini kan kalau kita bicara EBT tentu kita juga harus bisa mengidentifikasi kondisi existing. Nah, saat ini yang menjadi concern juga adalah bahwa faktanya memang pasokan energi listrik kita mengalami oversupply ya. Jadi kalau misalnya sekarang suplai produksi listrik kita sekitar 38,5 gigawatt, kemudian dari sisi konsumsinya hanya 25,6, artinya masih ada surplus 12 sampai 13 gigawatt. Kemudian juga rata-rata cadangannya juga atau reserve marginnya juga 50%. Gitu. Artinya sebetulnya upaya kita untuk menambah pasokan listrik terutama dari EBT ini ya, bagaimana dalam konteks demand-nya juga. Dari sisi supply kita ingin menunjukkan komitmen kita. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Dari sisi EBT tadi di dalam RUPTL yang terbaru itu akan dimasifkan lagi menjadi sekitar 52% tadi ya. Dari yang awalnya hanya 31%. Nah, tetapi ketika EBT-nya mau di-push lagi, nah bagaimana yang dari sisi fosil? Jadi kan semestinya juga ada konsistensi antara yang non fosil dengan yang fosil. Karena yang fosil ini kan kalau kita bicara proyek 35.000 megawatt ini juga masih on the track gitu. Artinya dari yang saat ini 30% yang sudah beroperasi dan 70% yang masih belum beroperasi itu juga kan masih tetap on schedule. Jadi akan tetap dikejar juga. Nah, harusnya kalaupun EBT mau didorong ya, yang fosilnya diskusinya seperti apa? Apakah juga ada proses transisi untuk menurunkan ya target produksi dari PLT fosil tadi. Itu yang pertama. Jadi saya pikir ini perlu dilihat juga resikonya terhadap baik itu terhadap BUMN kita PLN maupun kepada APBN. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini subsidi energi ini terus meningkat rata-rata per tahun itu tumbuh 8,6% subsidi energi. Untuk tahun depan saja sekitar 134 triliun subsidi energi. Belum lagi kita bicara kompensasi. Itu kan juga menjadi konsekuensi ya atas komitmen pemerintah untuk menyediakan energi yang terjangkau, yang merata, tetapi juga ditambah komitmen untuk energi yang tadi sifatnya green. Nah, dalam pandangan kami, saya pikir kita mestinya tidak hanya dalam konteks Indonesia, tidak hanya bicara energi yang berkelanjutan, tetapi juga yang berkeadilan. Ya, berkeadilan di sini konteksnya bagaimana ini bisa menjaga dari sisi national interest, ya menjaga juga ketahanan negara kita dalam konteks APBN dan juga menjaga keadilan untuk generasi mendatang. Jangan sampai ini menimbulkan beban baru, kita menganggap diri kita mampu ya untuk bisa beralih ke energi baru terbarukan, tetapi nyatanya kita masih belum selevel dengan negara-negara maju. Nah, yang menarik bahkan di Amerika sendiri ya, itu bauran EBT-nya baru sekitar 12% gitu di tahun 2020 lalu gitu. Dan kemudian di sisi level global juga sama 2019 itu bauran EBT-nya baru 12%. Nah, kenapa kita ambisinya malah jauh lebih tinggi dibandingkan yang kondisi existing di global maupun di level Amerika. Nah, belum lagi kita kemarin baru ini dengar juga ada fenomena krisis energi di Inggris, di Amerika dan juga di Eropa ketika terjadi kenaikan harga gas alam, kemudian akhirnya beberapa negara beralih ya menggunakan lagi memanfaatkan PLTU batubara. Ya, ini juga ada dinamika eksternal yang akhirnya memaksa negara-negara itu untuk realistis lagi, membuat realistis. Ini yang paling penting adalah national security, national interest gitu. Soal komitmen untuk EBT akhirnya juga di nomor 2-kan karena tadi ini berkaitan dengan ketahanan energi sehingga terjadi kelangkaan pasokan listrik di Cina, kemudian juga di Inggris itu kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan memaksa pemerintah juga harus bisa merespons secara cepat. Nah, Indonesia juga mumpung masih proses awal ya belum sampai
terjerumus lebih dalam konteks EBT tadi, kita juga harus menyiapkan diri. Ya, kalau saya analogi paling sederhananya ya, kita negara dengan pendapatan per kapitanya masih belum selevel negara maju, tetapi kita ya pingin punya tampilan sama dengan negara-negara maju gitu. Ini juga harus dilihat pendapatan per kapita kita masih masih jauh dibandingkan Oke, pendapatan per kapita negara-negara maju tadi. Gitu, oke. Mbak. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.